guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke Superlab 4. Nah, untuk filenya kalian bisa download di Google Drive, lalu kalian bisa buka untuk menuju ke Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah buka untuk Cisco-nya. Kita pilih yang dock aja, lalu sesuaikan. Nah, di sini ada berbagai topik seperti VLAN dan trunking sampai kita akan konfigurasi di NTP server. Kita langsung masuk saja ke task atau instruksi pertama, yaitu di part 1 basic configuration. Nah, seperti biasa di sini kita akan konfigurasi hostname dan enable secret pada setiap router dan switch. Nah, di sini videonya akan saya percepat saja. Nah, di sini untuk part satunya sudah selesai saya konfigurasi. Terus sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu configure Ether channel di switch 1 dan switch 2. Nah, ini switch 1, terus ini switch 2. Nah, di sini kita akan konfigurasi Ether channel yang LACP. Untuk ID-nya kita pakai 1, terus nanti yang switch 1 kita pakai aktif, terus yang switch 2 kita modenya itu pasif. Nah, di sini kita itu akan menyatukan port yang ini kan ada 3 port. Terus di sini kita akan satukan portnya menjadi port 1. Nah, kita buka switch satunya. Untuk konfigurasinya kita akan cek dulu untuk interface-nya, karena ini interface-nya tertutup, jadi kita cek dengan do show CDP. Nah, di sini ada switch 1 port 1 2 3, fase tanda 1 2 3 yang terhubung ke switch 2. Nah, kita masuk dulu interface range FA 01 3, terus ketik channel, ini ID-nya 1, terus yang ini modenya aktif. Kita ketik juga channel protokol. Untuk protokolnya kita disuruh pakai yang LACP. Terus kita coba cek to show either summary, kita singkat dengan sum. Nah, di sini sudah menjadi satu grup atau satu port, yaitu namanya port 1, protokolnya LACP. Nah, kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. Kita masuk dulu, kita cek dulu to show CDP neighbor. Nah, ini yang terhubung ke switch 1 itu ada interface 0/1 2 3. Interface range FA 0/1 sampai 3. Channel group 1, ini modenya pasif. Ini kurang S. Terus kita ketikkan juga channel protokol LACP. Terus kita cek do show either summary. Nah, di sini juga sudah tergabung jadi port 1. Sekarang kita coba lihat, di sini kan masih orange semua, kita akan fast forward. Nah, di sini sudah hijau semua. Terus sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 1, 2 dan router 4. Nah, seperti biasa di sini kita akan buat VLAN dulu. Untuk VLAN-nya di sini ada VLAN 7, ini nggak kelihatan. VLAN 7, 8 dan 9. Terus kita akan konfigurasi allow VLAN, terus juga konfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita konfigurasikan dulu di switch 1. Di sini kan switch 1 itu nanti akan pakai IP DHCP. Jadi di sini kita buat juga untuk VLAN 7-nya. Kita buka dulu. VLAN 7. VLAN 7. VLAN 8. VLAN 8,
VLAN 9, name VLAN 9. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini VLAN 8 itu 0/4 sama 0/5. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 8, spanning tree port fast. Sekarang kita lihat yang di sini. VLAN 9 itu portnya 6 dan ini 7. Interface FA 0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 9, spanning tree port fast. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk terangnya. Nah, terangnya itu berarti ada dua, yang menuju ke router 2 dan yang menuju ke switch 2. Kalau yang ke router 2 itu lewat FA 0/8, interface FA 0/8, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 7 sampai 9. Terus kita exit, kita akan masuk ke port yang ke switch 2, yaitu tadi port 1, interface port 1, ketik switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 7 sampai 9. Nah, sekarang kita konfigurasikan di switch 2 nya. Kita buat VLAN 7 sama 8 aja. VLAN 7 name VLAN 7, terus VLAN 8 name VLAN 8, exit. Nah, di sini kita juga akan masukkan interface-nya. Ini ke panel, oh ya, ini ke VLAN 7 dulu. Ini 4 5 6 7. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, spanning tree port fast. Exit interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 8, spanning tree port fast. Exit. Sekarang kita akan terang juga ke switch 1, berarti dia portnya juga sama, port 1, interface port 1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN ini 7 sama 8 aja. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 4. Nah, di sini di router 4 itu kita disuruh konfigurasi DHCP, IP DHCP server dengan DNS ini 192.168.1.3. Terus kita akan konfigurasikan juga alamat IP address dari router 4. Nah, kita masuk aja ke router 4-nya. Di sini kita lihat dulu portnya yang terhubung ke switch 1 itu lewat gig 0/1. Kita nyalakan dulu portnya, interface gig 0/1 no shutdown. Kita coba lihat sudah hijau atau belum. Ini sudah hijau. Terus sekarang kita akan masukkan membuat sub interface untuk VLAN 7 sampai 9. Ini gig 0/1.7 encapsulation.1q7, IP address 192.168.7.1. Kita pakai alamat IP pertama, terus 255.255.255.0. Kita exit. Terus untuk VLAN 8 encapsulation.1q8, lalu IP address-nya 8.1. Exit. Kita buat untuk VLAN 9 encapsulation.1q9, IP-nya 9.1.
Terus sekarang kita disuruh untuk konfigurasi DHCP. IP DHCP pool, kita buat VLAN 7 dulu. Networknya 192.168.7.1, default 7.0, maaf saya lupa karena network 7.0, terus subnet classnya 255.255.255.0. Nah baru default router 192.168.7.1, DNS nya 192.168.1.3. Exit. Untuk konfigurasi DHCP VLAN 8 sampai 9-nya akan saya percepat saja. Dari sini saya sudah konfigurasi untuk VLAN 7, 8, dan 9. Sekarang kita disuruh untuk kecualikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, IP address-nya itu yang kita jadikan sebagai default router, yaitu yang 7.1, 8.1, dan 9.1. IP DHCP exclude 92.168.7.1, terus 8.1, dan terakhir 9.1. Nah sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Nah sekarang kita coba ping, misalnya ini dari VLAN 9 ke 8. Nah ini fail karena awal-awal. Kita coba lagi dari sini ke sini. Nah ini sudah successful. Terus kita coba ping juga yang PC 4 ke PC 6. Nah biasa awal-awal emang gagal. Terus coba lagi. Nah sekarang sudah sukses. Ini bisa delete aja. Sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu configure Ether channel di switch 3 dan switch 4. Nah, di switch 3 dan switch 4 juga sama. Di sini kan ada 3 port yang saling terhubung. Kita akan menyatukan port tersebut dengan Ether channel. Nah, di sini untuk Ether channelnya kita pakai yang PAGP. Terus untuk ID-nya kita pakai Ether channel 2. Nah, kita buka dulu aja switch 3-nya. Nah, seperti biasa kita akan cek dulu interface-nya. To show CDP NIC port. Di sini yang terhubung itu 2, 3, sama 8. Ketik interface range FA0/2 sampai 3, FA0/8. Channel group 2, ID-nya 2. Ini untuk switch 3 itu desirable modenya. Terus switch 4 itu modenya auto. Jadi ini ketik desirable. Channel protokol PAGP. Terus kita cek do show either summary. Sebentar, ini ke enter summary. Nah ini portnya port 2, terus protokolnya PAGP ini juga sudah masuk FA0/2, 3, dan 8. Sekarang kita konfigurasikan juga di router di switch 4. Enable SID conf t to show CDP network. Kita cek dulu portnya. Ini 1, 2, dan 7. Interface range FA0/1 sampai 2, FA0/7. Channel grupnya 2. Untuk modenya ini auto. Terus channel protokol, ini protokolnya juga PAGP. Kita cek do show. To show either summary. Ini juga sudah masuk portnya port 2, protokolnya PAGP, dan ini portnya 1, 2, dan 7. Nah sekarang kita coba cek ya di fast time forward. Nah ini sudah hijau semua. Karena ini ketutupan, saya akan coba cek dulu. Portnya saya hilangkan dulu. Nah ini sudah nyala semua. Sekarang saya
kita nyalakan lagi untuk portnya. Nah, sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan ini router 5-nya. Seperti biasa, kita akan konfigurasikan VLAN dulu. Nah, di sini cuma ada 2 VLAN, yaitu 5 dan 6. Terus kita seperti biasa konfigurasi allow VLAN sama port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita buat dulu VLAN-nya di switch 3. Exit VLAN 5 dulu. Name VLAN 5. Oh, ini enggak ada spasi. Terus VLAN 6. Name VLAN 6. Exit, kita lihat dulu portnya. Ya, ini size 4 dan ini ke 5 dulu. Ini 2. Kita cek dulu, ini 7. Ini 6. 6, 7. Ini 4, ini 5. Kita buka. Interface range FA 0/6 sama 7. Switch port mode access. Switch port access VLAN 5. Spanning tree port face. Exit interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access. Switch port access VLAN 6. Spanning tree port face. Kita akan terang juga yang ke router 5 dan switch 4. Kalau ke router 5 dia melalui FA 0/1. Interface FA 0/1. Ini nggak ada spasi. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. Kita exit terang juga yang ke switch 4. Dia melalui port 2. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan di switch 4-nya. Kita buat VLAN-nya dulu. Sebentar. Exit VLAN 5. Name VLAN 5. VLAN 6. Name VLAN 6. Exit. Kita lihat portnya. Ini 5634. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode access. Switch port access VLAN 5. Spanning tree port face. Exit. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switch port mode access. Switch port access VLAN ini VLAN 6. Spanning tree port face. Kita juga terang yang mengarah ke switch 3 melalui, kalau di sini sama juga portnya port 2. Interface port 2. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 5 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan di router. Karena di sini juga sama, kita akan konfigurasi DHCP. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di sini router 5 mengarah ke switch 3 itu melalui gig 0/2. Nah, kita nyalakan dulu portnya. Interface gig 0/2. Oh ya, ini saya lupa, 2-nya belum terketik. No shutdown. Nah, ini sudah up. Sekarang kita buat subinterface untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Di interface gig 0/2.5 encapsulation.1q5 IP address. Untuk IP address-nya di sini kita pakai yang ini. 192.168.5.1 255.255.255. Kita buat untuk VLAN 6-nya.
encapsulation.1q6, IP-nya 6.1. Ini kan kita sudah konfigurasi untuk VLAN-nya, sekarang kita konfigurasi untuk DHCP. IP DHCP pool VLAN 5, networknya 192.168.5.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.5.1. DNS-nya 192.168, kita di sini pakai 1.3 juga. Exit kita buat untuk VLAN 6. Networknya 6.0. Terus default routernya 6.1. Untuk DNS-nya kita sama 1.3. Sekarang kita juga akan kecualikan sebentar. Ini IP address router 5 ya, harusnya bukan router 4. IP DHCP exclude 192.168.5.1 terus 6.1. Nah, sudah, sekarang kita cek ini ke VLAN 6 dulu. Nah, sudah ada. Sekarang kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Di sini saya akan kirim paket misalnya dari PC 18 ke 20. Nah, awal-awal emang failed. Kita coba lagi. Sudah sukses. Sekarang kita coba juga yang di switch 4. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah successful. Ini kita delete aja. Sekarang kita lanjut ke part 6. Yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 5, 6, dan core switch 1. Maksud dari core switch 1 itu adalah multilayer 1. Jadi di switch 5, 6, dan di multilayer 1. Nah, di sini kita konfigurasi VTP dulu. VTP server di multilayer 1. Nah, untuk VTP itu di sininya di multilayer 1 akan saya jadikan VTP server. Terus nanti di sini untuk VTP switch 5 dan 6 kita pakai VTP client. Jadi nanti ketika saya membuat VLAN, ini VLAN-nya 2, 3, 4 di multilayer 1, secara otomatis nanti di switch 5 dan switch 6 itu akan ada VLAN 2 sampai 4 walaupun saya tidak konfigurasi di switch 5 maupun switch 6. Nah, kita konfigurasi VTP servernya dulu. Di VTP mode server. Terus kita ketik domainnya, VTP domain. Di sini kita disuruh pakai academy. Terus kita masukkan passwordnya, VTP password. Ini kita disuruh pakai 1, 2, 3. Sekarang kita konfigurasi kliennya, VTP client di switch 5. Enable SID conf T. Ini VTP mode client. Untuk domainnya harus sama. VTP domain, kita apa tadi pakai academy. Passwordnya juga harus sama. 1, 2, 3. Terus di switch 6-nya konfigurasinya sama seperti switch 5. Kita ketik dulu modenya klien, terus domainnya academy, terus passwordnya. Nah, sekarang di sini saya akan buat VLAN-nya dulu di multilayer 1. VLAN 2, name VLAN 2, terus VLAN 3, name VLAN 3, terus VLAN 4, name VLAN 4. Coba cek do show VLAN brief. Di sini sudah ada VLAN 2, 3, dan 4. Sekarang kita cek di switch 5-nya. Do
show VLAN brief. Di sini belum ada, mungkin konfigurasinya tadi ada yang salah. Di sini untuk konfigurasinya akan saya ulang dulu. Jadi di sini akan saya potong dulu videonya. Oh iya, makanya tadi belum ada VLAN-nya. Di sini saya lupa untuk terang. Nah, terangnya itu ke FA0/4 dan FA0/5. Terang dulu. Interface range FA0/4 sampai 5. Ini exit 4 sampai 5. Karena ini di multi layer, jadi ketik seperti ini dulu. Switch port terang encapsulation.1q, baru switch port mode terang. Sekarang saya coba lihat di switch 5 nya. Show VLAN brief. Oh, ini masih belum ada. Kita coba buat VLAN-nya lagi. Ini di fast time forward dulu aja. Coba cek lagi. Nah, ini sudah ada. Terus tadi saya juga sempat cek di switch 6 nya dan ini belum ada. Sekarang saya coba cek lagi. Nah, ini sudah ada. Terus sekarang saya akan masukkan interface-nya yang terhubung ke switch 5 dulu. Nah, ini saya cek dulu untuk di PC ini 15 FA0/5 sama FA0/3. Interface range tadi FA0/3 sama FA0/5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, spanning tree port face, exit. Terus kita cek juga yang di sini VLAN 3, FA0/4 dan ini FA0/6. Interface range FA0/4 sama FA0/6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 3, spanning tree port face. Terus kita terang, ini terangnya itu ada 2. Ke sini, ke multi 1 dan ke switch 6. Nah, kita coba cek di sini FA0/1 dan 2. Interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 3. Terus kita konfigurasikan juga di switch 6. Ya, kita cek dulu interface-nya di VLAN 2 0/3 4 5 ini 6, terus ini 8, ini 7. Kita buka switch-nya. Interface range FA0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, spanning tree port face. Bentar, ini saya cek lagi, takutnya salah. 3, 4. Oh ya, sudah benar. Sekarang kita konfigurasi yang di sini VLAN 3. Ini exit dulu. Interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 3. Spanning tree port face. Exit. Interface range FA0/7 sampai 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 4. Spanning tree.
Sekarang kita terang juga ke switch 5 dan multilayer 1. Ini lewat FA0/1 dan 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 2 sampai 4. Sekarang kita konfigurasikan di multilayer satunya. Ini exit, kita masuk dulu interface VLAN 2. Di sini kita masukkan IP-nya. Untuk IP-nya di sini IP address 192.168.2.1.255.255.255.0. Kita buat sampai VLAN 4. Ini untuk VLAN 3. IP-nya 3.1. Exit VLAN 4. IP-nya 4.1. Sekarang di sini kita juga disuruh untuk konfigurasi IP DHCP di multilayer 1. Ini DNS-nya itu bukan 1.2 tetapi 1.3. IP DHCP pool VLAN 2 network 192.168.255.255.255.0. Routernya 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.3, bukan 1.2. Lalu exit. Kita konfigurasikan juga untuk VLAN 3 dan 4. Jadi di sini videonya akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk DHCP-nya dari VLAN 2 sampai 4. Sekarang di sini saya akan kecualikan IP address-nya. Berarti kita kecualikan IP yang default router. IP DHCP exclude 192.168.2.1, terus yang 3.1 dan 4.1. Sekarang kita coba cek untuk DHCP-nya. Sekarang kita coba ping juga. Sekarang kita coba ping. Di sini saya akan ping satu kali aja biar lebih cepat. Misalnya dari sini ke sini. Nah, ini langsung successful. Mungkin kalian awal-awal akan fail dulu. Terus kita lanjut ke part 7. Yaitu configure rapid spanning tree protocol atau RSTP. Jadi di multilayer 1 switch 5 dan switch 6. Di multilayer 1 kita akan jadikan root bridge-nya itu VLAN 2, kalau switch 5 VLAN-nya 3, switch 6 VLAN-nya 4. Kita buka dulu switch multilayer satunya. Sini ketik VLAN-nya 2 rapid strip PVST. Maaf, ini bukan rapid PVST tapi root primary. Ini saya copy dulu, terus enter. Sekarang kita coba cek dulu do show spanning tree. VLAN 2 nya sudah menjadi this bridge is the root. Terus di switch 5 ini exit dulu, kita pastekan, terus cek do show spanning tree. Ini, oh ya saya lupa, ini bukan VLAN 2 tetapi VLAN 3. Kita hapus dulu. No. Check to show spanning tree. Nah, ini sudah bukan menjadi the root is the bridge. Sekarang kita coba ketik ulang. Ini VLAN-nya VLAN 3. Show spanning tree. Kita cari VLAN 3. Belum the root is the bridge. Sekarang kita coba lagi. Ya, ini no ya, harusnya nggak ada no-nya, saya lupa. Sekarang cek lagi di VLAN 3.
ini masih tetap. Sekarang coba saya ketik ulang aja, spanning tree VLAN 3. Ini ternyata sudah ada, saya tadi kurang teliti. The bridge is the road. Terus sekarang di switch 6 ini exit dulu, kita pastekan ini VLAN-nya 4 to show spanning tree VLAN 4. Nah di sini sudah the bridge is the root. Kita lanjut ke part 8 yaitu configure addressing di server area. Berarti di sini kita configure IP address dulu. Nah, kita konfigurasi IP address dulu di router 2 dan router 3-nya. Terus kita akan konfigurasi manual untuk IP di sini. Kita buka dulu router 2-nya. Oh ya, kita cek dulu. Ini terhubung ke sini FA4/0 sama 1/0. Kita nyalakan dulu yang ke sini. Enable SID conf interface FA4/0 no shutdown. Exit kita buat untuk VLAN satunya, karena kan kalau kalian lihat di sini ini tuh VLAN-nya 1. Terus kita ketik interface FA4/0.1, kita isikan IP address-nya 92.168.1.1.255.255.255.0. Oh iya, saya lupa ini konfigurasikan dulu encapsulation.1q1. Nah, baru IP-nya. Ya, sekarang kita konfigurasikan juga di router 3. Ini gig 0/2. Enable SID conf interface gig 0/2 no shutdown dulu, kita nyalakan. Exit, kita ketik yang .1 encapsulation.1q1 IP address 192.168.1.255.255.255.0. Sekarang kita konfigurasikan di switch 7-nya. Enable SID conf. Kita lihat dulu. Ini portnya itu 1/1, 2/1, dan 3/1. Interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Ini kan VLAN satunya default, jadi kita tadi tidak perlu membuat VLAN satunya. Terus spanning tree port face. Kita akan terangkan juga ke switch router 3 dan router 2 dan router 3 FA4/1 dan 0/1. Interface range FA4/1 sama FA0/1. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN. Sekarang kita konfigurasikan IP address-nya secara manual. Desktop IP configuration. Di sini IP-nya 1.3, 192.168.1.3. Ini saya copy dulu. Terus subnet mask default gateway 1.1. Terus DNS server di sini pakai IP sendiri. Terus ke web server, desktop IP configuration, di sini IP-nya 1.4. Terus subnet mask default gateway-nya pakai 1.1. Terus DNS server pakai IP DNS server juga 1.3. Terus konfigurasi di mail server.
IP configuration, di sini IP-nya 1.5. Subnet mask, terus default gateway 1.1, DNS-nya juga pakai 1.3. Sekarang kita coba pastikan semua server dapat saling melakukan ping ke router 2 dan 3. Tapi di sini saya akan ping di email server saja. Ping ini berarti pakai IP yang 1.1. Oh ya, sebentar, tadi saya lupa di router 3 ini IP-nya bukan 1.1 karena saya lupa kalau 1.1 itu sudah dipakai oleh router 2. Nah, ini kita hapus saja dulu IP-nya. Ini ketik 0 saja depannya. Terus kita ketik ulang 2.1. Sekarang kita coba ping 192.168. Ini server router 2 dulu. Terus di router 3. Nah, ini unreachable. Sekarang saya coba konfigurasi ulang. Oh iya, maaf, tadi saya salah konfigurasi ya. Tadi kan IP-nya 2.1, ternyata IP-nya itu 1.2. Nah, ini akan saya konfigurasi ulang dulu. Kita masuk ke interface gig 0/2.1 encapsulation.1q1 IP address kita no dulu. Kita tambahkan no dulu. 192.168.1.2 2.1 ya. 2.1 255.255.255.0. Terus kita ketik ulang. Ini IP-nya menjadi 1.2. Terus no-nya kita hapus. Sekarang kita coba cek di email server. Kita ulang 1.2. Nah, ini sudah TTL, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke part 9. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita pakai mode sticky, terus violasinya shutdown, maksimum MAC address-nya itu 1. Berarti ini bisa nampung cuma 1 MAC address. Kita konfigurasi di switch 7. Tadi kan ini untuk interface-nya, sebentar. Ya, ini 1/1, 2/1, dan 3/1. Terus ketik switch port mode akses dulu, switch port security. Terus port security, MAC address-nya tadi pakai yang sticky. Terus violation-nya shutdown. Terus untuk maksimumnya 1. Sekarang kita lanjut ke point to point. Ini kita akan konfigurasikan IP di router 1, 2, 3, 4, 5, dan multilayer 1. Untuk IP-nya di sini ada yang tertera di display. Sekarang kita mulai dari sini dulu, router 2. Ini exit dulu. Kita masuk ke interface yang menuju ke router 1. IP-nya itu 18. Ini FA0/0 10.18. Interface FA0/0 IP address 10.10.10.18. Terus ketik 255.255.255.252. Ini pakai 252 karena slashnya itu tadi 30. Ini saya copy dulu aja. Enter, terus no shutdown. Exit. Sekarang kita coba lihat yang menuju ke sini itu terus yang menuju ke sini itu 10.21.
Oh iya, portnya tadi FA1/0, interface FA1/0, terus IP address-nya tadi .21, no shutdown. Terus di router satunya ke sini dulu, gig 0/0 10.1, enable SID conf interface gig 0/0, IP address-nya tadi 10.1, no shutdown. Exit. Sekarang kita coba cek yang 0/1 10.17. 1 10.17, no shutdown. Exit. Kita ada 3 yang di router 1 sama yang ke multilayer 1, dia lewat gig 0/2, IP-nya 10.13. Interface gig 0/2, IP-nya tadi .13, no shutdown. Sekarang kita konfigurasikan di router 4. Ini ada 2 jalur, yang ke router 1 sama router 5. Ini yang gig 0/0 dulu, IP-nya 10.5. Interface ini enable dulu, SID conf t, interface gig 0/0, IP-nya tadi .5, no shutdown. Exit. Sekarang kita coba cek, ini yang gig 0/2 itu 10.2, interface gig 0/2, IP-nya .2, no shutdown. Terus kita ke router 5. Nah, di router 5 ini ada 2 jalur juga, yaitu yang gig 0/0 sama gig 0/1. 0/0 IP-nya 10.6, enable SID conf t, interface gig 0/0, IP-nya tadi 10.6, no shutdown. Kita coba cek yang di sini gig 0/1 10.9, interface gig 0/1 titiknya 9, no shutdown. Terus di multilayer 1 ini ada 3, yang ke router 5, 3 sama router 1. Kita konfigurasikan dulu yang ke sini, router 1, enable SID conf t. Tadi interface-nya FA0/3, IP-nya 10.14. Interface FA0/3. Nah, di sini karena multilayer, jadi kita ketik no switch port dulu. Terus baru IP address-nya. Ini saya pastekan aja. Tadi .14. Terus no shutdown. Sekarang kita ketik juga yang ke sini FA0/1 10.10, interface FA0/1, no switch port tadi 10.10, no shutdown. Terus kita cek juga yang ke router 3 lewat FA0/2, IP-nya 10.26. Oh ya, ini exit dulu. Interface FA0/2, no switch port, tadi IP-nya 10.26,
shutdown. Terus terakhir ini ke router 3. Ini ada 2 jalur, yang ke router 2 sama multilayer 1. Kita ketik dulu yang ke router 2, ini gig 0/2, IP-nya 10.22. Ini gig 0/0 dulu. Ini gig 0/0 10.22. Gig 0/0 IP address 10.10. Ini saya pastikan aja biar cepat. Dua, no shutdown, exit. Terus ke pengalaman multilayer 1, gig 0/1, IP-nya 10.25. Gig 0/1, IP-nya 10.25. No shutdown. Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang kita disuruh ping. Misalnya di sini saya ping dari router 4 ke 1. Awal-awal emang gagal, kita coba lagi. Nah, ini successful. Terus sekarang saya coba misalnya dari multilayer ke router 3. Gagal, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah successful. Sekarang kita konfigurasi ke part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Nah, konfigurasi OSPF ini kita lakukan di semua router yang ini. Berarti 1, multilayer 1, 4, dan 5. Kita masuk dulu ke router satunya. Di sini untuk ID-nya kita pakai 10, terus konfigurasi passive interface yang terhubung ke klien, berarti yang terhubung ke PC. Exit dulu. Router OSPF ini pakai 10. Terus networknya kita cek dulu. Ini berarti kan OSPF itu yang area ini. Ini ada tulisannya OSPF. Yang area sini berarti 10.1, 10.2, networknya 10.0. 10.0. Terus wildcardnya 0003, areanya saya pakai yang 0. Ini seperti biasa saya kopikan dulu. Terus ini ada 2 ya, yang ke multilayer 1 itu ini 10.13, 10.14, maka networknya 10.12. Ini kita ganti aja 10.12. Kita konfigurasikan di multilayer 1. Exit dulu. Ini kan di multilayer, jadi kita ketik IP routing dulu. Baru router OSPF 10. Terus networknya tadi pakai yang 10.12. Terus ini terhubung juga ke router 5. Ini kan 10.10, ini 10.9, maka networknya 10.8. Terus ke router 5. Ini ada 2 jalur, yang ke sini sama ke sini. Kita konfigurasikan dulu yang ke multilayer 1. Jadi networknya 10.8. Router OSPF 10. Networknya tadi 10.8. Terus kita coba lihat yang ke router 4. Ini kan 10.5 dan 10.6, maka networknya 10.4. Nah, kalian lihat di sini, kalau di sini itu kan ada VLAN-nya, VLAN 5 sama 6. Kita masukkan juga networknya. Network 192.168.5 dulu, 5.0 0000255, areanya 0. Kita konfigurasikan juga untuk VLAN 6.
Dari sini kan tadi kita disuruh konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah, kita konfigurasikan juga passive interface-nya. Ini kita lihat dulu. Router 5 itu terhubung ke switch 3 melalui gig 0/2. Nah, kita masuk dulu ke gig 0/2. Interface. Oh, enggak. Passive passive strip interface gig 0/2. Terus tadi VLAN-nya tuh 5 sama 6, ini VLAN 5 dulu. Terus VLAN 6. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4, router 4. Dulu. Router OSPF 10. Networknya ini yang ke router 5 dulu, ini 10.4. Ini ke router 1 aja dulu karena networknya 10.0. Kan tadi saya sudah pastikan. Terus tadi 10.4. Terus sekarang kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 789. Network 192.168.7.0 00255, areanya 0 8 9. Terus kita konfigurasi juga passive interface karena ini terhubung ke klien. Jadi ini gig 0/1 passive interface gig 0/1. Ini VLAN 7 dulu. Oh ya, ini saya tipe 7, 8 sama 9. Kita coba cek di sini do show IP OSPF neighbor. Di sini ada 10.17 sama 6.1. 6.1 itu VLAN yang ini sama 10.17 berarti yang di sini di router 1 yang gig 0/1. Terus sekarang kita coba cek juga to show IP route. Di sini yang O itu kan artinya OSPF. Di sini sudah ada yang networknya 10.8 sama 12 sama VLAN 5, 6 sama 7. Terus sekarang kita coba ping ya, ping misalnya dari sini ke sini. Nah, ini langsung successful. Sekarang kita coba konfigurasi untuk EIGRP. Kalau tadi kan di area sini tuh OSPF, kalau di area sini tuh kita pakai yang EIGRP. Berarti router 1, multilayer 1, router 2 sama 3. Kita buka dulu router satunya. Ini oh ya, ini mengarah ke sini tuh pakai gig 0/1 sama 10 FL0 itu networknya 10.16 karena ini 17 dan 18. Di sini untuk EIGRP-nya kita pakai 1. Terus kita juga akan disablekan auto summary. Ini exit dulu. Router EIGRP 1. Terus networknya 10 16. Kita tuliskan wildcard-nya. Ini seperti biasa akan saya kopikan dulu. Terus no auto summary. Terus kita konfigurasi di multilayer 1 ini 10.26, 25, maka 10.24. Router EIGRP 1. Networknya
10 titik tadi 24. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN ya. Di sini ada VLAN 2 sampai 4. Network 192.168.2.0.0.0.255. Terus ini untuk VLAN 3. Terakhir VLAN 4. Sekarang kita no auto summary. Ini kita juga akan konfigurasi passive interface. Ini VLAN 2, 3. Kita konfigurasikan juga di router 2. Ini ada 2 jalur yang ke sini sama VLAN 1. Ini 17 18, maka di sini 16. Ini masuk dulu. Enable SID conf Di sini kita ketik router OSPF 1. Ini tipe sebentar. Terus ketik networknya tadi 10.16. 10.16 ini saya hapus dulu. Terus maaf, ini bukan OSPF tetapi EIGRP, saya lupa. Router EIGRP 1. Terus networknya. Terus ini yang ke sini 20 ya, karena dia 122, maka networknya 20. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN 1. 192.168.0.0.0.255. Terus kita ketik no auto ke router 3. Ini ada 2 jalur yang ke router 2 sama multilayer 1. Ini router EIGRP 1. Networknya yang pertama 10.20 dulu yang tadi. Terus di sini 10.24. 10.24. Terus kita ketik juga yang VLAN. Network 192.168.1.0.0.0.255. No auto summary. Sekarang kita coba kirim paket. Di sini saya tadi sudah coba ping dari web server mail server ke PC 8. Ini sudah successful. Sekarang saya akan coba lagi, misalnya dari PC 10 mail server ke PC 10. Nah, ini juga sudah successful. Mungkin awal-awal kalian akan fail. Selanjutnya kita ke part 13, yaitu configure mutual redistribution. Jadi di sini kan ini wilayah yang OSPF, ini yang EIGRP. Nah, kita akan meredistribut di router 1 dan switch 1. Ini maksudnya adalah multilayer 1 ya. Ini mungkin salah ketik. Terus kita masuk ke router satunya dulu. Ini kita konfigurasi di router 1 dan multilayer 1 karena router dan multilayer ini terhubung ke OSPF dan EIGRP. Jadi kita konfigurasi di sini. Kita buka router satunya dulu. Exit ke router EIGRP 1. Redistribute OSPF 10. Metrik satunya sampai 5. Terus exit router OSPF 1. Redistribute
EIGRP-nya. Oh maaf, ini 10 ya router OSPF-nya. 10 redistribute EIGRP 1 metric type 1 subnet. Terus di multilayer satunya juga exit router EIGRP 1 redistribute router langsung aja OSPF 10 metrik satunya sampai 5 exit router OSPF 10 redistribute EIGRP 1 metric type 1 subnets. Sekarang kita coba ping yang berbeda wilayah. Misalnya di sini ping dari VLAN 9 ke VLAN 1. Nah, ini failed. Kita coba lagi si 9 ke server. Nah, ini sudah successful, sudah berhasil. Sekarang kita akan konfigurasi untuk part 14, yaitu konfigur NTP server. Kita buka dulu untuk NTP servernya. Yang ini berarti DNS dan NTP server. Terus ke bagian service, ke NTP. Ini kita pastikan on ininya, terus enable. Key-nya di sini kita disuruh pakai key 1. Terus di sini untuk passwordnya 123. Terus kita akan konfigur NTP client di semua router dan multi-layer switch. Kita mulai dari router 2-nya dulu. Exit, ketik NTP server 192.168.1.3, jadi ini IP dari DNS dan NTP server. Terus NTP authenticate. Oh ya, ini ada typo. NTP authentication key-nya 1 MD5 123. Maksudnya adalah passwordnya. Terus kita konfigurasikan di router 3. Di sini konfigurasinya itu sama, jadi akan saya percepat saja. Nah, sekarang saya sudah konfigurasi semuanya. Terus untuk mengeceknya, di sini saya cek di router 2 saja. Ketik do show NTP status. Nah, di sini kan tulisannya synchronize, jadi sudah sinkron, sudah berhasil. Mungkin kalau kalian tulisannya unsynchronize itu memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi tulisannya mungkin akan unsynchronize. Terus sekarang saya lanjut ke part 15, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Di sini untuk DNS-nya kita buka dulu. Ke service lalu DNS kita on-kan dulu. Untuk namanya di sini kita pakai akademisekolahan.com. sekolahan.com. Oh iya, untuk tipenya kita pakai yang A-record. Untuk address-nya 192.168.1.4. Lalu untuk yang tipe CNAME, di sini namanya pakai www.akademisekolahan.com. Untuk hostname-nya akademisekolahan.com, akademisekolahan.com. Lalu add, kita buat lagi yang A-record
Ini untuk mail, jadi di sini untuk namanya mail.academy.sekolahan.com, untuk IP-nya 1.5 192.168.1.5, lalu klik add. Terus kita konfigurasi juga yang web server. Seperti biasa, kita ke service http, ke index.html, terus edit. Di sini pakai tracernya saya ganti menjadi Academy Sekolahan ID. Nah, ini seperti biasa akan saya copy dulu. Terus saya pastekan di sini. Terus save. Yes. Sekarang kita coba cek. Di sini untuk ceknya misalnya di sini PC 1 ke Kemenprom, kita ping academy.sekolahan.com. Nah, ini sudah berhasil, sudah TTL. Kita cek juga untuk web browsernya. Web browser ini mukanya emang agak lama. Terus ketik www.academy.sekolahan.com. Go. Nah, ini sudah ada yang Akademi Sekolahan ID dan juga sudah ada Welcome to Akademi Sekolahan ID. Sekarang kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi email server. Di sini kita akan buat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Ini untuk sandinya sama. Kita buka dulu saja mail servernya. Terus ke service, ke email. Ini on. Untuk domain name kita pakai academy.sekolahan.com. Ini kita set dulu, klik set. Untuk usernya, user 1 dulu kita buat. Passwordnya 123, lalu klik tanda plus. Di sini untuk domainnya kan sudah disetting, jadi kita tidak usah tulis ulang. Untuk usernya kita tambah user 2, passwordnya juga sama 123, lalu klik plus. Di sini kita akan coba di PC 18 dan 19. Kita buka PC 18 nya, yang ini PC 18. Terus kita disuruh setup email client di user 1, ini user 1, PC 19 nya itu user 2. Nah, kita ping dulu, kita ping yang server, email server, ping 192.168.1.5. Nah, ini sudah TTL. Terus kita akan masuk ke bagian email, ke sini. Untuk username, namanya di sini user 1. Terus email address-nya user 1 Academy. Sebentar, ini ada yang kurang. Sekolahan.com. Terus incoming mail servernya mail.academy.sekolahan.com. Outgoingnya juga sama. Terus untuk username ini user 1, passwordnya 123. Save. Kita lakukan di PC 19. Ini usernya kan 2. Pertama-tama kita cek dulu, ini sudah ada IP-nya. Terus kita ping 192.168.1.5. Nah, ini juga sudah TTL, sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke email servernya. Username ini pakai user 2. Terus email address-nya user 2 academy.sekolahan.com. Incoming mailnya sama outgoing mailnya juga sama, pakai mail.academy.sekolahan.com. Ini juga mail.academy
sekolahan.com. Username-nya user2, passwordnya juga 123. Save. Lalu di sini saya akan coba kirim pesan, misalnya dari misalnya di sini ke kompos, to-nya user1, subjeknya ini user1, akademi sekolahan.com, subjeknya misalnya ini tes. Sini saya misalnya kirim pesan halo, lalu send. Terus coba cek di PC 18 ke email, ke bagian receive. Nah, ini sudah ada. Terus misalnya di sini saya akan balas, klik reply. Misalnya di sini saya ketik hi, send. Kita coba lihat di PC 19 ke email, ke receive. Nah, di sini sudah ada hi. Jadi PC 19 dan 18 sudah berhasil untuk saling mengirim email. Terus kita lanjut ke part terakhir, yaitu configure access list. Nah, di configure access list kita akan lakukan di router 2 dan router 3. Yang ini dan ini kita akan mencegah ping dari semua VLAN ke server. Jadi nanti semua VLAN ini nggak bisa ping ke sini, ke VLAN 1. Kita buka dulu router 2 nya. IP access is extended block ping. Ini untuk namanya kita disuruh pakai block ping. Terus deny ICMP, ini kita ketik networknya, terus 92.168.1.0, lalu wildcard. Terus ketik permit IP any, terus exit. Ini mengarah ke switch itu 4/1, 4/0, interface FA 4/0, IP access group, namanya block ping. Juga di router 3, IP access list, namanya ini tambah extended dulu, namanya block ping. Terus IP, ini saya ada typo. Terus ketik deny ICMP any 192.168.1.0, wildcardnya. Terus permit kita izinkan, permit IP any. Terus exit. Kita coba lihat yang menuju ke switch 7 itu interface gig 0/2, interface gig 0/2, IP access group, nama grup namanya adalah block ping. Kita akan out. Ini saya lupa, nggak ada slice-nya. Untuk ceknya, misalnya tadi kan saya pakai PC 1 untuk cek ping yang DNS sama web server. Sekarang saya coba akan kirim, tadi kan bisa. Ini coba cek. Nah, ini failed. Jadi ini sudah diblokir. Terus di sini di completeness-nya itu kan 94%. Sekarang saya coba cek results ke assessment items. Nah, di sini di router 2-nya tadi kan saya sudah berhasil ya untuk konfigurasi, tapi di sini mungkin ada bug, jadi ini masih silang. Terus di router 3 juga masih silang. Terus coba cek lagi.
ini juga masih hilang, padahal kan tadi untuk konfigurasinya sudah berhasil. Jadi oh ya, ini di switch 7 juga. Ini kan enable secret sama hostname-nya belum. Ini juga belum di enable. Padahal kan tadi sudah di enable ya. Terus sekarang kita coba cek di switch 7. Ini kan switch 7 sudah berubah ya nama hostname-nya. Terus sekarang coba misalnya saya masuk ke enable. Nah, dia juga sudah ada passwordnya. Jadi mungkin di sini di competition itu masih ngebug. Jadi nggak tercentang dan ininya pun nggak nambah. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!